perkenalkan diri Vanessa dengan NIM C1A025104. Dan nama aku Aura Maharani Utami dengan NIM C1A0250073. Jadi kami berdua nih mau buat tugas video nih tentang Ekonomi mikro. ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zamzami SEMS dan Ibu Sri Ningsi SDME. Jadi kita mau bahas tentang apa nih lah? Tentang permintaan dan penawaran nih, dan juga keseimbangan pasar kan ya tadi kita tipis-tipis. Iya, benar-benar. Kita mau bahas pengertiannya dulu kan? Aku mau pengertian permintaan nih. Boleh. Jadi kan pengertian permintaan itu adalah di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dalam periode tertentu. Nah kalau penawaran gimana lah? Kalau penawaran tuh keinginan, kemampuan, dan kesiapan seorang produsen atau penjual sebuah barang atau jasa pada harga tertentu nih, kayak dalam periode tertentu. Jadi kalau permintaan tuh di mana konsumen meminta membeli, Iya. terus kalau produsen untuk menjual. Betul. Oke. Terus kita lanjut ke pengertian keseimbangan pasar. Nah kalau pengertian keseimbangan pasar tuh itu adalah jumlah barang yang diminta itu tuh sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu harga tertentu. Misalkan nih kita ada buku harganya 3.000. Itu jumlah permintaannya 30, terus jumlah penawarannya juga 30. Nah, itu kan sama tuh 30. Iya, betul. Itu namanya disebut dengan keseimbangan pasar. Gitu. Oke. Nah, jadi kan kita udah bahas nih tentang pengertian permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kita mau lanjut ke inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu kasus permintaan dan penawaran bertambah, Ra. Kan biasanya kalau kita belajar tuh permintaan, penawaran. Jadi kalau ini digabung dijadiin satu grafik gitu ya? Iya, jadi satu grafik. Kamu mau lihat? Mau, boleh. Ya, aku udah buat gambarnya sih tadi. Oh, Nah, lihat. Ini kita bisa lihat nih, ini ada E1, E2, bla bla bla. Dan aku mau jelasin dulu tentang grafiknya ini. Dimana kalau keseimbangan pasar E1 itu berada di P1 dan Q1 kan? Iya. Terus kalau di keseimbangan E2 itu harganya P2 dan Q2. Dimana kita bisa lihat nih, ini kan D ini adalah garis permintaan kan? Iya. Kalau yang D2 ini garis permintaan juga. Hmm. Dan S1 nih garis supply atau penawaran, terus garis S2 nih garis penawaran yang kedua. Iya, betul. Tapi kita bisa lihat jarak D1 ke D2 nih bakal lebih besar kan? Nih Iya, lebih besar kan betul, daripada betul, S1 dan S2. Betul. Tuh, kamu tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Nah, kenapa ya? Itu karena permintaannya tuh lebih besar daripada penawarannya, jadi kurvanya harganya tuh malah lebih tinggi. Oh gitu. Padahal logikanya kalau penawaran bertambah, barang makin banyak, terus harusnya harganya bisa makin turun dong. Tapi nggak selalu gitu ya ternyata. Nah, karena jadi gini, kan awalnya kurva dan permintaan dan penawaran tadi itu kan ketemu di titik S1 kan, dengan harga keseimbangan P1 dan jumlah barangnya Q1. Tapi karena permintaan dan penawaran tuh dua-duanya meningkat, jadi dua-duanya itu geser ke kanan, di mana permintaan dari D ke D1, terus dari D1 ke D2, terus yang supply tadi dari S1 ke S2. Oh gitu. Nah, tapi di kasus ini kenaikan permintaan tuh lebih besar dibanding kenaikan penawaran. Jadi pergeseran kurva permintaannya lebih jauh ke kanan. Hasilnya titik keseimbangan baru pindah ke E2 dengan harga yang naik menjadi P2 dan jumlah barang yang semakin meningkat menjadi Q2. Ya, artinya walaupun barang yang tersedia di pasar makin banyak, tapi keinginan orang buat beli itu jauh lebih banyak gitu. Kayak barang lagi tren gitu ya. Iya. Kayak misalkan iPhone baru rilis terus peminatnya banyak walaupun di harganya yang tinggi. Jadi benar. Jadi produsernya tuh buat terus untuk memenuhi keinginan mereka ya. Iya, benar. Jadi kesimpulannya itu kalau permintaan naik lebih cepat dari penawaran kayak tadi, kan jarak antara D1 ke D2 jauh tuh daripada Iya, S benar. dan S1. Itu Iya. makanya yang bikin harga jadi naik Gitu. Oke, paham. Jadi kan dia membentuk keseimbangan baru kan di Iya. grafik tadi. Benar. Udah paham belum dah? Paham. Oke, thank you ya. Jadi sekian aja karena kami udah paham juga tentang kurva permintaan dan penawaran tadi di dalam satu grafik. Sekian dulu untuk hari ini.
Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata, perbuatan, atau perilaku kami dalam video ini yang tidak mengenakan hati. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.